Shalom dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan GKI Ciledug Raya. Pokok-pokok warta jemaat Kamis 13 Mei 2021 adalah sebagai berikut. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi yang berkembang, maka mulai bulan Mei 2021, GKI Ciledug Raya akan mengadakan ibadah minggu secara penuh melalui kanal YouTube GKI Ciledug Raya. Mohon menjadi perhatian umat. Seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan jemaat yang lain yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan tatap muka langsung sampai pemberitahuan lebih lanjut. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS, atau dijemput ke rumah yang dikhususkan bagi jemaat lansia atau yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan internet, banking, maupun QRIS. Selanjutnya, Majelis Jemaat menghimbau bagi Bapak Ibu yang telah melakukan transfer agar dapat menginformasikan kepada kami, agar dapat kami data dengan tepat sesuai dengan persembahan yang diberikan. Untuk informasi terkait persembahan, dapat menghubungi Bendahara Umum Penatua Ria Tri Perwitasari atau Penatua Erwan Dri Pastio. Dalam rangka membantu administrasi ibadah GKI Ciledug Raya dan optimalisasi pelayanan GKI Ciledug Raya, mohon bantuan umat untuk dapat mengisi formulir kehadiran dalam ibadah yang terdapat dalam link yang tersedia di grup WhatsApp GKI Ciledug Raya maupun pada deskripsi YouTube GKI Ciledug Raya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama umat. Memasuki bulan puasa dan Idul Fitri di tengah masa pandemi, GKI Ciledug Raya melalui tim PPRI dan Kespel mengadakan kembali program bantuan sembako kepada warga sekitar GKI Ciledug Raya yang membutuhkan. GKI Ciledug Raya mengadakan 750 paket bantuan sembako seharga 70.000 per paket. Oleh karena itu kami mengajak anggota jemaat dan simpatisan GKI Ciledug Raya untuk dapat terlibat dalam pelayanan dengan membeli paket bantuan sembako untuk nantinya disalurkan ke warga sekitar GKI Ciledug Raya yang membutuhkan. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berkeinginan berkontribusi dengan membeli paket tersebut, dapat melakukan transfer ke rekening BCA GKI Ciledug Raya dengan nomor rekening 3368008003 serta mencantumkan angka 08 di belakang nominal atau memberikan berita bantuan sembako. Mari kita bersama terlibat dalam bersosialisasi dan mendukung warga di sekitar kita menyambut Lebaran di tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah pada saat ini. Ibadah Pentakosta akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021, pukul 9 pagi. Ibadah Pentakosta akan dilanjutkan dengan acara unduh-unduh Pentakosta melalui Zoom meeting, dan link Zoom meeting akan dikabarkan kemudian. Dalam rangka menyambut Hari Raya Pentakosta 2021, Panitia Hari Raya Gerejawi mengajak anggota jemaat dan simpatisan GKI Ciledug Raya untuk mempersembahkan persembahan unduh-unduh Pentakosta. Hasil penjualan unduh-unduh ini selanjutnya akan digunakan untuk pelayanan. Persembahan unduh-unduh jemaat dapat disampaikan melalui Google Form yang tertera di link deskripsi YouTube atau pada warta jemaat dan pesan WhatsApp grup. Pengumpulan unduh-unduh ditunggu sampai dengan tanggal 16 Mei 2021. Jika ada pertanyaan, bisa menghubungi Ibu Mulyani Ruslim atau Ibu Indah Sulistiawati atau melalui kolom komen YouTube GKI Ciledug Raya. Mohon perhatian dan partisipasi umat. Dalam rangka menghayati peristiwa para murid
yang menantikan kehadiran Roh Kudus, Panitia Hari Raya Gerejawi berencana mengadakan malam doa jelang Pentakosta. Malam doa jelang Pentakosta akan diadakan pada hari Jumat 14 Mei 2021, hari Sabtu 15 Mei 2021, hari Senin 17 Mei 2021, sampai dengan hari Sabtu 22 Mei 2021 pukul 8 malam melalui Zoom meeting. Mempertimbangkan kondisi jaringan dan kondisi lainnya saat ibadah live streaming berlangsung, apabila terjadi gangguan, mohon umat dapat mengakses kembali channel YouTube tersebut kurang lebih 10 menit sejak terjadinya gangguan. Mohon perhatian dan kerjasama umat. Ibadah Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hobart Fideman Gracius Ospara dengan tema Hikmat Allah dalam bersaksi dan beribadah. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita menghayati kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dalam peristiwa itu, para murid terpaku menyaksikan Sang Guru meninggalkan mereka. Di tengah kebekuan dan keheningan, mereka disadarkan oleh suara malaikat yang mengingatkan mereka untuk tidak hanya terpaku melihat ke langit. Mereka diingatkan akan realita kehidupan dan tugas panggilan menjadi saksi kasih Allah bagi dunia dan sesama. Kini kita pun juga diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya bagi dunia dan sesama. Mari kita menghadap kehadirat-Nya, menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke sorga, dan mengingat kembali panggilan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 246 ayat pertama dan kedua. Mari kita bangkit berdiri. Marilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga kita mulai dan kita khususkan dengan pengakuan bahwa
Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus. Demikianlah kiranya atas saudara juga. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Kita diutus untuk mewartakan keagungan kuasa kasih Allah dalam setiap kehidupan kita, yaitu dalam setiap ibadah kita. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 222B, ayat yang pertama, ke-7 dan ke-8. Agungkan kuasa namanya. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah kemurungan yang masih menyelimuti dunia, Tuhan memanggil kita untuk mewartakan kasih, pengharapan, dan damai sejahteranya. Seperti sabdanya dalam Injil Markus 16 ayat 15b yang mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi saksi yang setia bagi dunia dan segala isinya? Sudahkah kita peduli pada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita? Dan sudahkah seluruh kehidupan ini
kita pergunakan sebagai sarana menjadi saksinya. Pada kenyataannya, seringkali kita masih mementingkan diri kita sendiri, mencari kenyamanan diri, dan tidak peduli pada sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan dalam doa, pengakuan dosa, dan pertobatan secara pribadi. Mari kita berdoa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, inilah seru pertobatan kami. Ampunilah kami, kasihanilah kami, dan perbaharuilah hidup kami. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 4, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dan syukur pada Tuhan. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mari kita saling mengucapkan salam damai kepada orang yang berada di sekitar kita. Salam damai, damai Kristus besertamu. Mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan dengan menyanyikan PKJ 281 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Dia bagai bunga bakung di
Silakan duduk umat Tuhan yang terkasih. Kita akan memasuki ke dalam liturgi pelayanan firman. Mari kita memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang akan memperlengkapi kami untuk dapat menjadi saksi Kristus, menjalani perutusan kami sebagaimana yang Tuhan amanatkan kepada kami ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Maka tolonglah kami, Roh Kudus Tuhan, kiranya menerangi hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya dimampukan untuk mengerti, tapi juga dapat melakukannya dan memperjuangkannya dalam hidup kami hari lepas hari. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-53. Lukas 24 ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Pada hari ini kita rayakan dengan sebuah tema, hikmat Allah dalam bersaksi dan beribadah. Hikmat Allah dalam bersaksi dan beribadah adalah sebuah tema yang ingin mengingatkan kita bahwa hikmat dari Allah adalah satu hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan ketika kita bersaksi dan ketika kita beribadah. Hikmat di dalam pengertiannya sendiri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kebijakan. Kebijakan atau di dalam Alkitab seringkali disebut sebagai kebijaksanaan atau wisdom. Dan ketika kita berbicara hikmat dari Allah, hikmat Allah, dan kita merujuknya pada Alkitab, maka kita akan melihat bahwa hikmat berarti sebuah kebijakan atau kebijaksanaan atau wisdom, bahasa Inggrisnya, untuk mengambil sebuah keputusan
keputusan yang berkenan atau seturut dengan kehendak Tuhan. Mengambil keputusan dalam kesaksian dan dalam ibadah kita menjadi sebuah hal yang sangat penting, karena tanpa keputusan yang diambil tanpa hikmat Tuhan, bisa jadi akan mendatangkan batu sandungan atau justru membuat ibadah dan kesaksian kita menjadi satu hal yang sangat hambar. Inilah Bapak Ibu dan Saudara yang mungkin bisa kita saksikan hari ini. Ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga yang seharusnya kita adakan jam 10 pagi tadi, harus kita undur ke sore hari. Ini adalah sebuah keputusan yang harus diambil. Dan tentu hikmat Tuhan haruslah kita gumulkan dengan baik agar keputusan yang kita ambil dapat benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat secara khusus bagi setiap jemaat yang harus mengikuti ibadah kenaikan Yesus Kristus. Ibadah kenaikan Yesus Kristus diputuskan untuk diambil di sore hari agar kita dapat sungguh-sungguh membuat ibadah ini, melakukan proses upload ibadah online atau memasukkan ibadah ini ke YouTube dengan baik, sehingga Bapak Ibu dan Saudara ketika pada saat ini sore hari ini beribadah, Bapak Ibu dan Saudara boleh beribadah dengan baik. Ini semua membutuhkan hikmat Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin juga ada Bapak Ibu dan Saudara yang bertanya, mengapa ibadah kita hari ini jatuhnya pukul 10 rencananya? Kenapa tidak jam 9? Ya, ini juga membutuhkan hikmat Bapak Ibu dan Saudara. Agar ibadah ini dapat sungguh-sungguh menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Karena kita ketahui hari ini adalah hari Raya Idul Fitri. Maka bagaimana agar ibadah kita dapat menghormati saudara-saudari kita yang juga saat ini sedang merayakan momen Idul Fitri, momen sukacita bersama dengan saudara-saudari yang merayakannya yang lainnya. Maka itulah Bapak Ibu dan Saudara yang merupakan hikmat, memutuskan, mengambil keputusan yang tepat seturut dengan kehendak Tuhan. Dan itulah Bapak Ibu dan Saudara yang juga berada dalam penghayatan akan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Para murid diperintahkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Dan untuk menjadi saksi Tuhan, mereka membutuhkan hikmat dari Allah yang kemudian akan diwujudkan juga di dalam kehadiran Roh Kudus yang akan menguatkan mereka menjadi saksi yang baik, menguatkan mereka menjalani ibadah yang baik di dalam kehidupan mereka sebagai saksi Tuhan. Maka Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita berbicara, kita mencoba memaknai hikmat Allah di dalam kesaksian dan ibadah kita, maka ayat dari Lukas ini, bacaan dari Lukas ini, Lukas 24 ayat 44 sampai 53, akan menolong kita untuk dapat memaknai dengan benar bagaimana agar hikmat Allah, keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita dapat diambil dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan keputusan-keputusan itu kemudian menjadi berkat bagi sesama kita, seturut dengan kesaksian dan juga ibadah kita. Bapak Ibu dan Saudara, dari bacaan kita di Lukas 24 ayat 44 sampai 53, hikmat Allah yang diberikan kepada para murid tidaklah terjadi secara tiba-tiba. Banyak orang yang berpikir bahwa para murid itu akan secara tiba-tiba di hari Pentakosta bisa berbicara dengan begitu luar biasa, bisa berbicara dengan begitu maksimal dan sangat baik kepada setiap orang yang mendengarkan mereka. Di satu sisi kehadiran Roh Kudus betul menguatkan para murid, betul menolong para murid dengan hikmat Allah, mengambil keputusan yang tepat untuk bisa mewartakan Injil itu, mewartakan kabar baik kepada setiap orang yang hadir di hari Pentakosta. Akan tetapi Bapak Ibu dan Saudara, sedikit dari kita yang luput untuk melihat bahwa hikmat Allah yang diberikan kepada para murid di hari Pentakosta melalui turunnya Roh Kudus itu tidak terbangun begitu saja, tetapi juga melalui kehadiran
Tuhan Yesus Kristus pada saat peristiwa kebangkitan dan kenaikan. Maka kalau Bapak Ibu dan saudara-saudari membaca Lukas 24, mulai dari ayat 36, kita melihat bagaimana para murid sebetulnya berada dalam suasana ketakutan. Tetapi perhatikan di ayat 54, Bapak Ibu dan Saudara akan menemukan mereka mulai bersuka cita, bahkan memuliakan Allah. Mengapa demikian? Karena ada sebuah proses dari Tuhan sendiri yang menampakkan diri, memberikan bukti, membukakan pikiran para murid akan kitab suci, sehingga mengajak mereka untuk melihat langsung bukti atau karya dari Allah yang nantinya akan menjadi sebuah fondasi yang kuat untuk mereka bersaksi. Hikmat Allah tidak terjadi begitu saja Bapak Ibu dan Saudara. Hikmat Allah terjadi karena adanya kehadiran Tuhan yang pertama-tama membukakan pemikiran para murid, tapi kemudian juga menolong mereka untuk melakukan atau untuk menghayati apa yang mereka ketahui di dalam kehidupan dan perjalanan iman mereka. Itulah kenapa Yesus datang, memberikan bukti-bukti. Yesus mengatakan damai sejahtera, tapi juga Ia mengajak para murid untuk melihat tangan dan kakinya. Ia meminta mereka untuk meraba Yesus. Ia juga memperlihatkan tangan dan kakinya itu kepada mereka. Bahkan Ia memakan ikan goreng di hadapan mereka. Mengapa harus seperti ini? Untuk memberikan pengalaman yang otentik kepada para murid. Sebetulnya Tuhan sudah pernah mengatakan hal ini kepada mereka di masa lalu. Dan para murid sebenarnya sudah tahu, tetapi mereka ragu. Kenapa? Karena mereka hanya tahu dalam pikiran dan mereka tidak benar-benar melakukannya. Hikmat Allah tidak menjadi sempurna karena semua itu hanya berkisar pada pemikiran para murid mengenai pemahaman akan kebangkitan Tuhan Yesus dan karya Allah. Maka Bapak Ibu dan Saudara, dari apa yang kita lihat dari narasi ini, hikmat Allah dalam ibadah dan kesaksian itu akan terbentuk ketika kita tidak sekedar mengerti dan memahami karya Allah secara kognitif, tetapi juga mengalami karya Allah itu dalam kehidupan kita. Dan itulah Bapak Ibu dan Saudara yang menjadi poin kunci dari bacaan kita hari ini atau perenungan kita hari ini. Dan itu yang dinamakan dengan integritas. Integritas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti secara ringkas dan jelas berarti satu kesatuan yang utuh. Satu kesatuan yang utuh, tidak hanya berbicara mengenai mutu sifat atau keadaan, tetapi semuanya menjadi satu yang utuh. Atau di dalam bahasa pemahaman Alkitab kita memahaminya sebagai sebuah keutuhan antara pikiran, perasaan, dan juga perbuatan kita dalam hidup kita. Ketika pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita berintegritas, disitulah hikmat Allah dapat kita rasakan dan kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang mengalami hikmat Allah dalam pemikiran mereka seperti para murid di awalnya tidak dapat memiliki hikmat Allah. Mengapa? Karena dia hanya tahu Allah dari segi kognisinya saja. Itulah kenapa kesaksian ketika hanya diucapkan dengan kata-kata yang bersifat kognisi saja, hanya sebuah kata-kata Tuhan baik, Tuhan luar biasa, tetapi tidak ada pengalaman yang otentik, itu menjadi satu hal yang sangat hambar. Kenapa? Karena semua orang sudah tahu hal itu. Tetapi ketika kesaksian itu menjadi satu hal yang berintegrasi atau menjadi satu kesatuan dengan pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan kita dalam hidup sehari-hari, disitulah hikmat Allah hadir dan menguatkan semua orang yang merasakan perkataan itu atau karya Allah itu di dalam hidup mereka. Seperti para murid, ketika pikiran, perasaan, pikiran dan perasaan para murid menjadi satu kesatuan yang utuh,
perkataan dan perbuatan mereka pun menjadi utuh. Mereka jadi memuji dan memuliakan Tuhan di bait Allah. Mereka tidak lagi hanya mengerti Yesus dari sekedar kognisi mereka tidak hanya tahu Yesus, bahwa Yesus akan bangkit, tapi mereka merasakan, mengalami secara langsung. Mereka menyembah Tuhan ketika Tuhan naik ke surga, dan di sana membuat mereka bersuka cita dan memuliakan Allah. Perhatikan mereka yang tadinya takut, kemudian bersuka cita dan memuliakan Allah. Dan inilah yang menjadi fondasi mereka ketika mereka berbicara di hadapan ribuan orang yang datang di hari Pentakosta. Kenapa? Karena mereka sudah pernah merasakan, mereka mengalami kehadiran Tuhan. Itulah integritas Bapak Ibu dan Saudara. Pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan menjadi satu hal yang seimbang dan berjalan satu kesatuan yang utuh. Dan inilah yang terkadang menjadi tantangan kita Bapak Ibu dan Saudara. Mengapa? Karena kita terkadang menjadi orang-orang yang tahu secara kognitif, secara pikiran, hal-hal yang normatif. Tetapi kita tidak pernah merasakan atau menjadi pelaku dari hal-hal tersebut. Tidak ada integritas dalam hidup kita, sehingga kesaksian kita, ibadah kita menjadi satu ibadah yang hambar. Kesaksian kita menjadi satu kesaksian yang hambar. Kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita bersungut-sungut. Mengapa? Karena kita tidak mau merasakan dan bersyukur atas karya Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita tidak mau belajar untuk melihat jawaban doa dalam hidup kita itu tidak hanya iya, tetapi juga tidak, dan tunggu menjadi jawaban doa yang baik dalam hidup kita. Kita mengatakan Tuhan akan memberikan terbaik kepada kita, tetapi yang kita pikirkan adalah yang terbaik menurut saya, bukan yang terbaik menurut Tuhan. Sehingga kadang-kadang dalam hidup kita menjadi orang-orang yang berdoa, beribadah, tetapi kita juga menjadi orang-orang yang bersungut-sungut. Kita gak mau menunjukkan rasa syukur kita di hadapan orang-orang sekitar kita. Sehingga ibadah kita kadang menjadi ibadah yang sangat hambar. Orang-orang kemudian melihat orang ini berdoa, tetapi orang ini bersungut-sungut. Buat apa orang ini berdoa? Hikmat Allah tidak hadir di dalam kehidupannya karena hanya sebatas kognisi saja. Kita beribadah setiap minggu, tetapi pikiran dan perkataan kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, dipenuhi dengan kebencian terhadap tetangga kita, dipenuhi dengan perkataan-perkataan negatif terhadap sesama kita. Orang kemudian akan bertanya dan berkata, buat apa ada agama di dunia ini ketika akhirnya hal itu hanya menjadi momok atau membawa kebencian kepada orang lain. Terlalu banyak peristiwa di dunia ini Bapak Ibu dan Saudara yang membuat agama itu menjadi sesuatu yang hambar. Orang membunuh demi agama, orang mencaci maki demi agama. Untuk apa? Itu semua hanya menjadi sebuah slogan yang tidak berguna bagi dunia ini. Ini adalah satu hal yang penting untuk kita gumulkan. Kalau hikmat Allah datang dalam hidup kita, maka seharusnya ibadah kita itu tidak hanya menjadi ibadah yang kita lakukan setiap minggunya, tapi dapat kita wujudkan melalui pikiran dan perkataan kita. Hari ini saya dari kemarin sebetulnya beberapa saudara itu mengirimkan saya gambar yang sangat amat luar biasa mengenai dua orang yang berbeda agama. Yang satu saudaraku Kristen, selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Yang satu saudaraku Muslim, selamat merayakan Idul Fitri. Hal ini terjadi di tanggal 13 Mei. Dan itu adalah suatu kesaksian yang indah Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa? Karena cinta kasih itu bisa diwujudkan di dalam pemahaman orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan sekedar sebuah pernyataan-pernyataan yang hambar. Ketika kita mengucapkan selamat Idul Fitri kepada saudara-saudari kita hari ini, apakah kita benar-benar bertetangga dengan baik? Ataukah kita menyimpan prasangka-prasangka kepada saudara-saudari kita yang beragama lain dari kita? Jangan-jangan di depan kita mengucapkan selamat Idul Fitri, di belakang kita mengutuk mereka. Itu enggak berintegritas Bapak Ibu dan Saudara. Integritas itu adalah satu hal yang tulus datang dari hati. Ketika engkau mengucapkan selamat Idul Fitri kepada saudara-saudari yang beragama lain, maka engkau mengasihi mereka dengan ketulusan hati. Bukan menyimpan kegeraman atau kebencian sebetulnya. Itu bukan integritas, itu bukan hikmat Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, inilah
contoh-contoh yang perlu kita perjuangkan di dalam kehidupan kita, termasuk bahkan dalam kesaksian dan pelayanan kita. Ketika kita melayani, yang kita pikirkan apakah hanya nama dan kebesaran kita, ataukah nama dan kebesaran Allah. Ini pun menjadi tantangan bagi kita. Tidak sedikit orang melayani untuk mendapatkan nama dan kebesaran bagi diri mereka. Di depan dia menunjukkan sifat yang baik, tapi ada agenda tersembunyi. Tidak ada ketulusan dari dalam hatinya untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh. Maka Bapak Ibu dan Saudara, hikmat Allah itu tidak akan terbentuk kalau kita menjadi orang-orang yang tidak berintegritas. Hikmat Allah tidak ada dalam diri kita ketika kita menjadi orang-orang yang berintegritas. Maka marilah kita berjuang menjadi orang-orang yang tidak hanya memahami Allah secara pikiran, tetapi benar-benar berintegritas, menyamakan pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita menjadi satu hal yang selaras. Menjadi orang yang berintegritas dalam kehidupan kita akan membuat hikmat Allah itu nyata dan menuntun karya kesaksian dan pelayanan kita menjadi kesaksian dan pelayanan yang utuh, yang baik di dalam kehidupan kita. Sikap yang baik harus kita perjuangkan, tidak hanya dalam pemikiran kita. Mari kita berdoa tidak hanya dengan pikiran kita, tapi sungguh-sungguh dengan rasa syukur yang mengalir dalam segenap kehidupan kita. Mari kita beribadah tidak hanya dengan sikap yang baik dalam ibadah ritual kita, tapi benar-benar sejalan dengan ibadah keseharian kita. Mari kita melayani dengan kerendahan hati, agar pelayanan kita benar-benar dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Demikian seterusnya. Banyak contoh dan hal lain yang dapat kita lakukan. Maka Bapak Ibu dan Saudara, kita perlu untuk memperjuangkan hikmat Allah ini. Di dalam Injil Lukas, Lukas secara khas menutup dan membuka Injilnya. Dia membuka Injil Lukas dengan sebuah tempat yang namanya Yerusalem, dan dia menutup Injilnya dengan sebuah tempat juga yang namanya Yerusalem. Yerusalem adalah tempat awal pelayanan dan persekutuan. Yerusalem adalah tempat para murid pertama kali belajar bersaksi dan beribadah. Maka mari kita bangun integritas itu mulai dari lingkungan terdekat kita. Jagalah integritas kita mulai dari keluarga kita. Layanilah keluarga kita dengan baik sebagaimana kita memberikan terbaik dalam ladang pelayanan kita lainnya. Jadilah orang-orang yang berintegritas tidak hanya di gereja tetapi juga di keluarga, bahkan di tetangga di sekitar kita. Jagalah integritas kita tengah komunitas kita dengan melakukan pelayanan kita yang terbaik dalam sebagaimana peran kita dalam komunitas kita masing-masing. Jagalah integritas kita tengah masyarakat, bangsa dan negara mulai dari lingkungan terdekat kita. Kalau di GKI Ciledug Raya kita mulai dengan GSD, lingkungan sekitar GSD. Bantuan sembako sudah kita jalankan Bapak Ibu dan Saudara, 750 paket sudah diberikan kepada tetangga kita yang ada di sekitar gereja kita. Tetapi tentu Bapak Ibu dan Saudara, bantuan ini masih dibuka. Kenapa? Karena ternyata dari pemasukan belum memenuhi total pengeluarannya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara masih bisa untuk terus memberikan bantuan sembako masih akan terus dibuka. Kalau Bapak Ibu dan Saudara berkerinduan untuk memberikan bantuan, masih bisa memberikannya. Dari total kurang lebih 54 juta yang kita butuhkan, baru terkumpul 28 juta. Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Bapak Ibu dan Saudara-saudari masih bisa untuk memberikannya atau memberikan persembahan bantuan sembako. Ini contoh kecil yang kita lakukan dalam rangka untuk menolong saudara-saudari kita. Kita nggak usah berbicara terlalu jauh, tapi lingkungan sekitar GSD dulu yang kita lakukan. Karena semuanya harus dimulai dari lingkungan terdekat. Kita mau jadi orang-orang yang berintegritas, tidak hanya menyuarakan cinta kasih di mimbar atau dalam ibadah, tapi juga melalui sikap kita kepada lingkungan di sekitar kita. Maka Bapak Ibu dan Saudara, inilah pesan yang hendak disampaikan melalui hikmat Allah dalam kesaksian dan ibadah, yaitu bagaimana kita bisa menjalani kesaksian dan ibadah. Hikmat Allah itu diberikan melalui integritas hidup kita, tidak hanya dalam pikiran, tapi juga dalam perkataan dan perbuatan. Dan kita bisa memulainya dari lingkungan terdekat kita,
tempat di mana Tuhan mengutus kita, mulai dari keluarga kita, persekutuan dan komunitas kita ini, bahkan sampai lingkungan yang ada di sekitar kita. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus Bapak Ibu dan Saudara, dan juga selamat berjuang untuk juga mewartakan kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita yang juga merayakan Idul Fitri. Kita perlu juga mengucapkan selamat Idul Fitri kepada saudara-saudari kita yang merayakannya sebagai wujud cinta kasih kita kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kami undang umat bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Anda Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas genap kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, terutama dalam kehidupan jemaat-Mu di GKI Ciluruk Raya. Kami ucap syukur Tuhan kami boleh beribadah baik secara offline maupun online. Engkau memampukan kami untuk melayani dan dilayani di jemaat-Mu. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur juga atas tempat ibadah yang boleh kami nikmati saat ini. Gedung gereja yang kami miliki saat ini adalah bagian dari berkat yang Kau berikan pada jemaat-Mu. Proses kami bersama-sama untuk mengurus izin untuk boleh beribadah secara permanen, sedang kami jalani ya Tuhan. Pimpin dan sertai kami Tuhan untuk boleh menjalani proses ini dan menikmati waktu yang Kau berikan untuk menjalaninya dengan penuh ungkapan syukur. Sebagian cara kami untuk boleh melayani juga lingkungan kami melalui proses pasar murah, pembagian sembako, dan hal yang lain adalah bagian dari kami bersosialisasi ya Tuhan. Sertai kami untuk boleh melaksanakan dengan ketulusan hati kami dan integritas kami sepenuhnya dalam melayani warga di sekitar ini sebagai bentuk kasih dan berkat yang sudah Engkau curahkan pada kami. Engkau pakai kami semua Tuhan, utamanya panitia PPRI yang boleh terus-menerus berjuang dalam proses pengurusan perizinan untuk boleh melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan juga seluruh jemaat-Mu Engkau pakai dalam kesehatan kami, dalam dukungan doa, dan segala hal yang boleh kami bantu untuk boleh melaksanakan sebaik-baiknya pengurusan perizinan. Kami serahkan Tuhan, seluruh kehidupan kami, jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Melanjutkan pokok doa syafaat kami ya Allah, kami mohon kiranya hikmat Tuhan, Roh Kudus Tuhan, menuntun kami untuk dapat menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas dimanapun kami berada, sehingga hikmat Allah itu dapat kami sampaikan dengan kekuatan, karena bukan hanya mulut kami yang berbicara, tapi juga sikap, perkataan, perbuatan, dan pengalaman yang baik dengan Tuhan, itu dapat juga dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami berdoa juga pada hari ini ketika kami
yang saat ini sedang merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tapi di waktu bersamaan, saudara-saudari kami sedang merayakan bersuka cita karena mereka juga merasakan betapa luar biasanya kebahagiaan karena Idul Fitri yang mereka juga boleh rayakan setelah satu bulan penuh berpuasa. Tuhan, biarlah apa yang kami jalani pada hari ini dapat kami lakukan dengan hikmat Allah, menjadi pribadi-pribadi yang mencintai sesama kami, mencintai Tuhan, dengan juga mewujudkannya dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara, di mana kami dapat saling menyapa, saling mengasihi, saling menguatkan di dalam keberagaman kami, dalam keberadaan kami, dan melaluinya ya Tuhan, kami menghayati bagaimana cinta kasih Tuhan itu juga boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, jagalah kondisi Idul Fitri ini, Lebaran ini, maupun juga hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, maupun hari libur kami, cuti kami dapat rayakan dengan memperhatikan betul-betul protokol kesehatan yang baik. Mereka yang sedang mudik maupun mereka yang sedang berada dalam perjuangan untuk kembali sepulangnya dari mudik, mereka dapat benar-benar memperhatikan protokol kesehatan, tidak melanggar aturan yang dapat mengakibatkan sukacita ini, cinta kasih kepada Tuhan dan sesama ini menjadi hambar karena penyebaran COVID-19 yang benar-benar berpotensi terjadi karena kondisi yang ada saat ini. Bapak, kami berdoa bagi pemerintah kami di dalam mengupayakan berbagai hal terkait kondisi saat ini, baik dalam masa Idul Fitri ini, masa Lebaran ini, masa mudik maupun larangan mudik ini. Biarlah semuanya dapat diupayakan dengan baik, termasuk dalam perjuangan di berbagai sektor usaha, sektor bidang-bidang yang diupayakan dan diusahakan oleh pemerintah kami. Tuhan, berikanlah hikmat dan rasa takut akan Tuhan bagi pemerintah kami di berbagai lini untuk bisa memperjuangkan dengan baik, berintegritas dengan baik, memperjuangkan segala sesuatunya seturut dengan karya dan cinta kasih dan hikmat Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi kondisi dunia di sekitar kami. Biarlah ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini yang kami rayakan menjadi momen bagi kami dapat menjadi saksi Tuhan, membawa cinta kasih Tuhan di tengah berbagai konflik yang terjadi di dunia saat ini, baik yang terjadi di Israel maupun di Palestina, maupun juga konflik-konflik yang terjadi di berbagai tempat. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat menyikapi dengan baik kondisi ini, untuk dapat juga dengan penuh cinta kasih mendoakan, tetapi juga pemerintah dunia ini dapat mengupayakan yang terbaik demi perdamaian dunia, demi perjuangan masalah-masalah yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Bapa, tolonglah, Bapa pimpinlah dan tuntunlah. Ya Allah, masih banyak hal yang kami mohonkan, tapi kami percaya Tuhan sendiri mengetahui dan juga memahami seluruh apa yang kami gumulkan. Karena kami mau berdoa dan kami mau memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bergabung bagi jemaat dan simpatisan yang baru pertama kali beribadah online bersama dalam ibadah online PKI Ciledug Raya. Kiranya kita bersama-sama bisa mendapatkan damai sejahtera dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, dengan penuh syukur, marilah kita mengaturkan persembahan yang telah kita siapkan. Seraya kita mengingat akan firman-Nya yang diambil dari surat Ibrani, pasal 13 ayat 15 dan 16, yang demikian sabdanya. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa meremsahkan syukur kepada Allah
yaitu dengan ucapan syukur, ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Kami menyerahkan persembahan kami Tuhan, dan kami rindu untuk senantiasa Engkau panggil untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai bagian dari persembahan hidup kami kepadamu. Engkau pakai persembahan ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja, dan membuat kami boleh senantiasa memberikan berkat kami juga kepada lingkungan kami, dimanapun kami Engkau tempatkan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kasih dan penyertaannya tak terbatasi ruang dan waktu. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan kasih, sukacita, pengharapan dan pemulihan tidak terbatas pada komunitas kita saja. Kita diutus untuk terlibat secara nyata bagi pemulihan dunia dan isinya. Kita akan mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan menjalani ibadah keseharian kita dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari NKB 163 ayat yang pertama dan yang kedua. Tak mudah jalanku. Menuju ke sorga, sebab
Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menjadi awal perutusan bagi kita untuk menjadi saksinya di seluruh dunia. Tak terbatasi ruang dan waktu. Janganlah takut karena engkau tidaklah berjalan sendirian. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas ruang dan waktu akan senantiasa menyertaimu. Syukur kepada Allah karena kasih dan penyertaannya. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.